Kemudian kita masuk ke sunnah fi'liyah. Kesunahan yang termasuk dalam kategori perbuatan. Maka, hal-hal yang disunnahkan untuk kita lakukan, kita perbuat di dalam sholat, di antaranya adalah mengangkat kedua tangan ketika takbir, yaitu ketika takbiratul ihram atau ketika takbiratul intiqal, yaitu ke ruku dan ke i'tidal. Kalaupun ke sujud tidak. Karena riwayat dari Nabi SAW, beliau tidak mengangkat tangan ketika takbir hendak ke sujud dan setelahnya. Maka mengangkat kedua tangan itu bukan dinamakan takbir. Karena itu kesunahan saja. Seseorang sah ketika memulai dengan sholatnya, dia berdiri menghadap ke kiblat, kemudian langsung mengucapkan Allahu Akbar. Maka dia telah sah sholatnya, walaupun tidak mengangkat tangan. Dan mengangkat kedua tangan, yang perlu kita ketahui, bahwasanya tingginya, sebagaimana yang riwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangannya itu sampai ke pundak. Dan dalam riwayat ini juga disebutkan, beliau terkadang sampai ke telinga bagian atas. Maka itu yang namanya mengangkat tangan yang disunahkan adalah ketika sampai ke pundak kita atau ke telinga. Di antara itu, atau istilahnya di salah satunya, sampai ke telinga ataupun sampai ke pundak. Itu adalah kesunahan. Adapun orang yang mengangkat tangan tidak sampai pundak, maka tidak termasuk sunnah. Kemudian kita lanjutkan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram atau ketika orang tersebut itu membaca Al-Fatihah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 sifat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan yang dinamakan tangan dalam bahasa Arab yad, itu adalah ujung jari sampai ke pergelangan tangan, itu dinamakan yad. Maka ketika seorang meletakkan itu saja, itu termasuk kesunahan. Atau cara yang kedua adalah melingkarkan, mengikat, memegang pergelangan tangan kiri menggunakan tangan kanan. Maka itu juga kesunahan berikutnya. Dan yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta. Kalau kita bahasakan antara pergelangan sampai siku. Baik, pergelangan sampai diletakkan, bukan dipegang. Sekali lagi, meletakkan di atas hasta, bukan memegang hasta. Sebagaimana yang sebagian orang lakukan, itu memegang hasta tangannya. Yaitu hasta itu antara pergelangan sampai siku. Maka yang namanya memegang, itu tidak disunahkan. Karena tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW. Dan riwayatnya adalah meletakkan di atasnya. Menumpangkan. Itu adalah kesunahan. Baik, hanya 3 sifat seperti itu. Kemudian letaknya di mana? Apakah di dada, di atas perut, ataupun di bawah pusar? Maka semuanya itu ada riwayat dari Rasulullah. Boleh seseorang meletakkannya itu di dada. Dan dada itu antara ujung leher bagian bawah sampai ke ulu hati. Wilayah itu masuk dalam kategori dada. Maka kita boleh meletakkan di sisi manapun di dada, maka itu masuk dalam kesunahan. Kemudian kedua adalah di atas perut. Seseorang meletakkan tangan di atas perut, maka ini juga kesunahan juga. Kemudian meletakkan di bawah pusar, itu juga ada di riwayat dari Rasulullah SAW, di bawah pusar, maka itu termasuk kesunahan juga. Boleh kita melakukan salah satu di antara 3 tersebut. Kemudian, duduk iftirash ketika seseorang tasyahud pertama ataupun duduk di antara 2 sujud. Maka ini adalah kesunahan. Iftirash itu adalah kita duduk di atas kaki kiri dan mendirikan kaki kanan. Kaki kanan didirikan. Itu adalah kesunahan. Kemudian, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah mengeluarkan kaki kiri, dan duduk tawarruk ada 3 cara. Duduk tawarruk termasuk kesunahan. Dan duduk tawarruk ada 3 cara. Cara yang pertama adalah sebagaimana yang sering kita lakukan, mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan kita mendirikan kaki kanan. Kaki kanan didirikan. Itu adalah duduk tawarruk. Cara yang kedua di duduk tawarruk adalah kita menaruh atau mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan kaki kanan tidak didirikan, tapi juga sama-sama diselonjorkan seperti kaki kiri. Satu arah. Terus kemudian cara yang ketiga, yaitu yang sulit, tapi ini juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya duduk tawarruk itu adalah meletakkan kaki atau mengeluarkan kaki kiri, diletakkan di antara betis dan paha kaki kanan, dijepit antara betis dan paha kaki kanan, dan kaki kanan diberdirikan. Ini juga termasuk sunahan dalam duduk tawarruk. Dan ini hukumnya adalah sunnah, dan sunnahnya tawarruk, afdalnya dilakukan adalah di semua tasyahud yang disebut dengan tasyahud terakhir. Entah itu mau sholatnya 1 rakaat, 2 rakaat, ataupun lebih daripada itu. Maka sunnahnya adalah duduk tawarruk di setiap tasyahud yang disebut dengan tasyahud terakhir. Itu yang saya kuatkan, dan itu adalah pendapat Syafi'iyah. Baik, kemudian termasuk kesunahan perbuatan
adalah duduk sejenak pada rokaat ganjil. Ketika kita sudah melaksanakan rokaat pertama dan ingin bangkit ke rokaat kedua, yaitu setelah sujud kedua, maka kita disunnahkan untuk duduk sejenak, kemudian bangkit. Maka itu kesunahan. Dan di rokaat ketiga, ketika hendak ke rokaat keempat juga.